اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al Barakah Bapak Rusli Ahfaz, akhina fillah Ustadz Ahmad Khalid. Ini ada guru kita, tetangga kita, pulang kampung ini. Akhina fillah Ustadz Ahmad Taufik. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali. Semoga semua jamaah dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, penuh keberkahan. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib. Wabil khusus kedua orang tua kita yang kita cintai. Dan untuk sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, kana syai'un lillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal musalla ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika
ya arhamar rahimin. Jemaah sekalian, kita sampai di halaman 10 ya. Sebelum maqalah yang ke-9 itu naik dulu 4 baris. Itu baris sampai wa ammal kafarat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Baris ke-13 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fil dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa ammal kaffaratu, adapun hal-hal yang menggugurkan dosa-dosa kecil ya. Ai artinya allati 'adatha an tamhu wal khati'ah. Ini jadi kebiasaan nih ya. Kita jadikan kebiasaan ini untuk menghapus dosa-dosa kecil ya. Fa isbaghul wudu'i fis sabarat. Ini yang pertama, berwudu dengan sempurna. Fis sabarat ini jamak ya. Dari bi fathataini jam'u sabrah. Jadi bacanya sabarat. Nah, bi fathatain dengan 2 fathah. Jam'u sabrah bi fathin fasukunin ya, dengan fathah dan sukun. Sabarat. Apa artinya sabarat? Ay itmamul wudu'i fi waqti syiddatil bardi bi ayyatiya bi sunani. Artinya menyempurnakan wudu ya dalam kondisi ini ya, kondisi yang sangat dingin. Orang biasanya kalau kondisi dingin itu wudu rada-rada pegang airnya rada takut-takut ya. Ya. Ini malah katanya bisunanihi dengan sunnah-sunnahnya. Kan boleh kita wudu hanya yang rukunnya saja. Ya, enggak pakai tangan dulu, enggak pakai mulut, enggak pakai hidung, langsung ke muka. Ada orang saking dinginnya dia enggak tahan pegang air, dia langsung pakai yang rukunnya. Tapi di sini ya salah satu yang menggugurkan dosa-dosa kecil adalah berwudu dengan sempurna pada waktu yang sangat dingin ya. Bi ayyatiya bi sunani, dia wudunya sempurna dengan sunnah-sunnah wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menggugurkan dosa-dosa kita adalah naqlul aqdami ilal jama'at. Nah, ini ya, melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah. Bapak-bapak yang berupaya setiap 5 waktu, upayakan sesibuk apapun ya, apalagi dekat dari rumah, jauh aja, ingat likulli khatwah hasanah, setiap langkah ada kebaikan, dicatat terus ya. Nah ini ingat nih, dosa kita banyak. Kali ini pas banget bulan Rajab, bulan taubat, bulan Allah menerima amal-amal kita, bulan ya rahmat, bulan kita sebentar lagi masuk ke bulan pintu untuk masuk ke bulan Ramadan ya. Perbanyak datang ke masjid, upayakan 5 waktu, ada pengajian hadir, itu insya Allah berkah nih. Orang kalau dosanya sudah bersih, nanti ilmu gampang datang, rezeki gampang datang, keberkahan datang ya. Baik. Jadi apa? Naqlul aqdam, melangkahkan kakinya ilal jamaat untuk salat berjamaah. Artinya ilas salati mal jamaah ya, untuk menuju salat berjamaah. Yang berikutnya yang menggugurkan dosa-dosa kecil adalah intidharus salati ba'da salat. Ini ya, menunggu waktu salat setelah salat ya. Yusalliha fil masjidi wa mithluhu intidharu kulli khairin. Jadi dia ada 2 pemahaman di sini penafsirannya. Habis dia salat sunnah, dia tunggu sampai salat ya 5 waktu. Atau habis dia melakukan kebaikan, dia enggak pulang dulu terus sampai waktu salat. Gitu ya. Dan hatinya selalu mu'allaqun bis shalah, selalu mengkaitkan hati dengan salat.
Ada maka istilahnya ada sholat qabla sholat, ya, artinya hudur di hatinya selalu. Taib. Wal maqalatu tasi'ah, dan makalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril berkata, ya, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini tantangin. Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Mau belagu kayak, mau korupsi kayak, mau begajul kayak, mau selingkuh kayak, silakan katanya. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, ente besok bakal mati. Ya, berarti ada pertanggungjawaban di situ. Tersuan. Ya. Harus hadirkan rasa takut nih Pak. Tadi pagi saya ngaji di Masjid Bintara 14. Baca tafsir Ayatul Mukarrabin. Ya, ini penyakit di zaman ini, orang hilang rasa takutnya sama Allah. Katanya kalau hilang rasa takut sama Allah, fasayaqa'u fi maksiyah, maka akan jatuh dalam maksiat. Ini ya, harus dijaga ini. Hadirkan terus rasa takut, haibah sama Allah. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang ada rasa takutnya sama Allah, maka Allah kasih 2 surga di dunia dan di akhirat. Gitu. Baik, li'anna akhirul hayy mayyit. Karena akhirnya kehidupan adalah mayyit, ya. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah orang-orang yang Anda kehendaki. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu. Anda nanti akan berpisah sama dia. Ya, gitu. Ai mufariqu man syi'ta bil maut. Artinya berpisah, ya, pada orang yang engkau kehendaki dengan kematian, berpisahnya dengan kematian. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan beramallah, ya, berbuatlah sekehendakmu, fa innaka, sesungguhnya engkau akan majziyun bihi, mendapatkan pahala dengan amal yang Anda lakukan tersebut. Li'annal ibada majziyuna bi'amalihim. Sesungguhnya hamba-hamba itu diberikan pahala dengan sebab amal-amal mereka. Ya, in khairan fa khair, in syarr fa syarr. Kalau yang kita lakukan kebaikan, maka dapat pahala. Kita mengerjakan kejahatan, kejelekan, dapat dosa. Tahu kita. Kalau coba ada fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Tinggal kita pilih dah mau yang mana, ya. Ada kelompok orang-orang soleh, ada kelompok orang-orang bejat. Pilih mau yang mana, ya. Gitu. Ingat, kita bakal mati semuanya. Yang belum bertobat, ini kebetulan nih, bulan Rajab, bulan taubat. Ya, segera bertobat. Doa yang banyak agar kita ketemu dengan bulan Ramadan. Gitu. Dan Allah terima taubat kita semuanya. Wal maqalatul 'ashiratu, dan maqalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasatu nafarin, ada 3 kelompok nih, ya. Yuzilluhumullahu tahta zilli 'arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Ya, 3 kelompok ini Allah berikan naungan mereka di bawah naungan surganya Allah. Ya, yauma la zilla illa zilluh, pada hari nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ai yaumal qiyamah, yakni maksudnya pada hari kiamat. Jadi bapak-bapak, kalau kita ingin mendapatkan nanti di hari kiamat ada naungan Allah, ada kasih sayang Allah, ada rahmat Allah, ini ya 3 perkara. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Nah, berwudu, orang yang selalu berwudu, ya, fil makarih, pada tempat-tempat yang dia kagak suka. Tadi tuh kondisi dingin banget,
Ya, malam-malam bangun kita mau beribadah, keenakan dia tidur enakan. Tapi dia ya mujahadah, ingin ketemu sama Allah. Ya, dia ini apa namanya? Paksain untuk berwudu. Ngaji nih, ngaji paling berat subuh. Ngaji paling berat subuh. Katanya kalau ngaji subuh kagak enak katanya. Ya, justru di situ banyak pahalanya. Ya. Kita nih kalau jam 3 udah bangun, semua siapin, bergerak. Setiap hari gitu saya. Jam 3 muter dah. Pulang ke pondok jam 7. Jam 7 ngajar santri sampai jam 12. Berangkat lagi ke Tambun, ngajar anak kuliah. Pulang jam 5. Siap-siap ngajar kayak gini nih, maghrib. Lanjut lagi nanti isya di luar. Loh, sampai setengah 11. Tidur-tidur jam 12. Begitu, ya. Alhamdulillah, Allah kasih nikmat, kasih sehat walafiat. Dalam semingguan saya hampir kurang lebih baca 15 kitab lebih. Ya muter terus kemana-mana. Jadi hari-hari penuh dengan mutolaah, belajar dan belajar. Taib. Jadi bapak-bapak ada yang namanya apa? Berwudu di tempat-tempat yang makari, yang kagak enak lah. Ya. Jam'u makrahin bi fathil mim wa ra. Kata makari ini adalah jamak taksir dari makrah. Bi fathil mim dibacanya ya mim dan ra-nya dengan fathah, maka ya makari gitu ya. Makrah. Jam'u makrahin. Ai fi awqatil masyaqqati. Apa maksudnya? Waktu-waktu yang kagak enak. Waktu-waktu yang masyaqqah, waktu-waktu yang berat. Ya, justru di situ pahalanya nama gede. Berarti kita apa? Melawan nafsu kita yang pengennya enak-enakan gitu. Ya. Utruk nafsak wa ta'al. Kata orang-orang sufi gitu. Tinggalkan kejelekan dirimu dan datanglah kepada aku. Wahia awqatul bardis syadid, yaitu kondisi waktu-waktu yang sangat dingin, ya. Gitu. Gelap-gelap udah bangun berjalan. Ini jihad luar biasa. Yang berikutnya wal masyi ilal masajidi fi zulm, ya. Nah ini dia. Pas banget nih. Berjalan menuju masjid-masjid, mau sholat, mau ngaji, mau ta'lim fi zulm, dalam kondisi gelap. Jam 3 kita jalan gelap apa kakak? Apalagi kalau ngajarnya ke komplek-komplek udah deg-degan aja. Banyak portal-portal. Ditutup. Muter lagi. Kayak kemarin Covid tuh, masya Allah. Ya. Alhamdulillah Covid sudah hilang, datang apa pamannya Covid ya. Omkon. Baik. Kemudian li ajli sholati mal jamaah tuh ya, berjalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan karena untuk sholat berjamaah. Ya, berkah jamaah Pak. Wa mut'imu al-ja'i, yang berikutnya ya, yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang ja'i, pada orang yang kelaparan. Bapak-bapak punya makanan lebih, ingat tetangganya, ingat saudaranya, kirim gitu. Nah, saya banyak santri Pak. Sekarang alhamdulillah sudah hampir 70 santri. Ya. Ada yang yatim, ada duafa. Kalau sekarang lagi ngebangun asrama putri sekarang 4 lantai. Nah, kalau zaman belum rezeki boleh, ya. Ada rezeki kirim dah. Kalau mas santri apa yang dimakan insyaallah. Ya, ngasih orang-orang yang belajar itu berkah insyaallah. Ya. Taib. Wal maqalatul hadiyata asyara. Makalah yang ke-11, ya. Qila li Ibrahim alaihi salam, ya. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini punya gelar apa? Khalilullah. Kalau Nabi Isa apa kemarin? Ruhullah. Nabi Musa kalimullah. Rasulullah habibullah. Kekasih Allah.
Ya, saya punya buku tentang ini. Saya kasih nama cerita yang menakjubkan tentang kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada maqamul khullah. Kenapa di Mekah itu namanya maqam, bukan makan, di maqam. Agar orang-orang yang haji, yang umroh punya maqam spiritualnya seperti maqam Nabi Ibrahim. Ini kita bahas di sini ya. Nah, maqam Khalil masih kalah dengan Habibullah. Orang nggak akan sampai ke maqam Habibullah sebelum ke Khalilullah. Ya. Taib. Li ayyi syai'in ittakhadallahu khalila. Ibrahim, apa sebabnya? Apa faktornya Allah menamakan Anda, memberikan gelar kepada Anda Khalilullah, kekasih Allah. Nah, saya alhamdulillah udah jadi juga buku saya tentang al-asma wal kuna wal alqab. Jadi saya membahas tentang nama-nama, kemudian kuna atau kunyah. Saya namanya Salahuddin, punya anak Muhammad, Abu Muhammad. Ustaz Taufik punya anak laki, siapa namanya? Abu Rayhan. Ya, itu namanya kunyah. Nanti ada lagi lakop, gelar. Karena saya sudah jadi itu sekitar 100 halaman, semuanya berbahasa Arab. Ya. Dan di situ saya pesan, mudah-mudahan saya berharap dengan risalah ini semua orang tua bangga menamakan anak-anaknya dengan nama-nama yang muslim. Atau paling tidak punya mana-mana yang ma'ubida muhammida. Ada penghambaan kepada Allah, pujian kepada Allah. Sampai nanti kita ke Eropa, kemana-mana terdengar nama-nama yang bernuansa keislaman. Dan nanti kita bangga di hari kiamat dipanggil dengan nama-nama yang baik. Ya, begitu. Baik, kembali ke kitab. Ya Ibrahim, apa sebabnya Allah memberikan gelar kepadamu Khalilullah? Qala bi thalathati asya. Ya. Beliau menjawab karena 3 faktor. Pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Nah, ini bapak-bapak ini. Di hati kita tuh selalu nih, ingat ya, setan Allah kasih di jogrogi nih, di apa namanya ini? Kuping kita yang paling dalam. Yang sebelah kanan malaikat, sebelah kiri setan. Ya doani, dua-duanya terus saja. Apa namanya? Ngajak kita. Nah ini, ya. Bapak-bapak menangin terus perintah Allah, kalahkan terus nafsu. Ini Nabi Ibrahim ini. Ikhtartu amrallah, saya selalu memilih perintah Allah. Ya, ala amri ghairi. Ya, ketimbang perintah selain Allah. Ya, ada ajakan-ajakan, ingat, duluin. Salat, main bola. Salat, main bola. Salat dulu. Ya, begitu. Baik. Wa fi nuskhati ma ikhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Wa fi nuskhatinya dalam teks yang lain bunyinya dia pakai madu. Makhtartu, saya tidak memilih perintah selain Allah ya ketimbang perintah Allah gitu. Jadi ada 2 nusus namanya. Ada yang pertama menggunakan ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi, yang kedua makhtartu amral ghairi ala amri ta'ala. Sama aja pemahamannya ya. Yang kedua hanya pakai nafi dia. Kemudian wa mahtamamtu ya bima takaffalallahu li. Aku kagak khawatir gitu dengan apa-apa yang telah Allah jamin untukku. Nah ini. Ya. Bapak-bapak harus yakin tuh. Orang kagak bakalan dia ya apa namanya kagak dapat rezeki, pasti dapat rezeki dari Allah gitu. Sebelum mati kita pasti mendapatkan rezeki-rezeki yang telah Allah tentukan kepada kita. Ar-rizqu muqassam itu. Ya, yakin tuh. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku enggak pernah khawatir ya, dengan apa-apa yang telah Allah jamin untukku. Ai ma kuntu bi amri ma ya tahammalallahu li min rizqi. Aku tidak melakukan sebuah
kerjaan, ya, tugas, permasalahan yang apa? Rezeki untukku telah Allah tanggung. Jadi kagak pusing banget, nggak takut banget ya. Saya pernah cerita, saya pernah menerjemah buku judulnya At-Thariq Ilal Ghina. Jalan menuju At-Thariq fil Islam Ilal Ghina. Saya kasih nama kiat kaya menurut Islam. Nah, di sana ada cerita-cerita yang luar biasa. Ya, ada seorang yang punya kekuatan iman, tawakal yang penuh, pasti rezeki datang, pasti datang. Dan saya merasakan itu juga di Mesir saya, ya. Pokoknya Pak, ingat ya. Innallaha takaffala bi talabil ilmi rizqah. Tanamkan ke hati anak-anak kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki orang-orang yang belajar. Ya, kalau benar-benar ada aja rezekinya. Apalagi kita bapak-bapak yang istiqomah nih, ngaji belajar ya. Rezekinya ada aja, ketemu aja insyaallah. Ya. Baik. Yang berikutnya wa ma ta'asaitu. Ya, ai ma akaltu waqtal masa wa ma ta'adaitu ai ma akaltu waqtal ghada. Katanya, aku belum pernah makan malam dan makan pagi, katanya, illa ma'dhaib, kecuali aku makan selalu bersama tetamu. Ya, rawa annahu alaihi salam kana yamsi mailan aw mailaini li talabi man ya'kul ma'hu alaihi salam. Jadi diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim itu kalau mau makan selalu dia ngajak orang, ngajak tetangganya. Pernah pas dia makan kagak ada orang, sendirian. Itu dia keluar dari rumah jalan 1 mil sampai 2 mil cari. Pas dia datang udah ada malaikat masuk ke dalam rumahnya makan. Ya. Taib. Kemarin saya sampaikan juga ada ungkapan yang semakna dengan ini, ya Ibrahim lima samaita khalila. Ibrahim, mengapa engkau mendapatkan gelar Khalilullah? Ada 4 faktor. Yang pertama, li'annaka ja'alta badanaka lin-niran. Jadi kalau buat pas banget Idul Adha nih pas nih, ya. Khatib Idul Adha. Li'annaka ja'alta badanaka lin-niran. Ibrahim, karena engkau ridho badanmu ya dibakar api sama Namrud. Setelah Nabi Ibrahim berhasil menghancurkan berhala-berhala, kemudian beliau disidang, lalu ditentukan hukum, dia dibakar, dikumpulkan kayu bakar selama 6 bulan. Yang ngumpulin 1 negara, bayangin berapa tingginya itu, dongkapnya seperti 1 gunung. Maka pas dinyalain, hawa panasnya sudah. Dan Nabi Ibrahim pernah dibakar. Tapi dengan izin Allah, ya narkuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Api ya dingin lah. Tapi ada salaman. Kalau dingin terus bahaya. Coba ini kita nih lama Pak, menggigil juga. Jamaah umrah masuk ke dalam kamar. Kalau dinginnya malah sakit. Tapi bardan wasalam aila yu'dhi, ya, sejuk enak. Itu lihat api yang karakternya panas jadi nyaman, ya. Kedua, li'annaka ja'alta waladaka lil kurban, karena engkau Ibrahim ya pantas mendapatkan gelar Khalilullah karena engkau menjadikan anakmu untuk kurban. Coba ngimpi. Ya, Nabi itu ngimpinya wahyu. Malam berapa? 8 tarwiyah mimpi. Enggak mungkin ini setan. Malam 9 ngimpi lagi. Baru yakin annahul haq min Allah. Yang namanya Arafah. Kalau tarwiyah ayyarawiya fihi masih bingung-bingung. Bener apa kagak? Masa disuruh nyembelih anaknya. Ujian ini. Ya. Nah, di kitab saya itu saya sebutkan macam-macam ujian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya, nikah sekian tahun gak punya anak, itu kan ujian. Ya. Taib yang ketiga,
Ya, ini berat ya. Li'annaka ja'alta malaka lidhaifan. Ini ya. Karena Ibrahim, kau jadikan hartamu untuk tamu-tamu, untuk tetangga. Jadi Nabi Ibrahim orang yang sangat sakhi, pemurah. Dia nggak pernah makan sendirian, selalu ngajak orang lain. Nah, berkah. Ya, bapak-bapak berupaya kalau punya sedikit rezeki, panggil tetangga-tetangga, panggil kiai, panggil ustadz, ajak makan bareng. Jadi la yakuluhu illa taqi. Makanannya dimakan hanya orang-orang yang soleh-soleh, takwa-takwa, berkah insyaallah. Ya. Yang keempat ini, yang mahalnya, li'annaka ja'alta qalbaka lirrahman. Karena engkau jadikan hatimu ya Ibrahim hanya untuk Allah Ar-Rahman, yang Maha Rahman. Ya. Nah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah setelah sukses dakwah kembali ke Palestina. Beliau di sana dengan keluarganya, propertinya bagus, ternaknya bagus, ya, kontrakannya banyak, jaya dah pokoknya. Allah utus seorang malaikat, ya, untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim. Ini malaikat menyebut nama Allah, Allah bisautin sadiyin, dengan suara yang sangat merdu. Itu Nabi Ibrahim sangat cintanya sama Allah. Dengan nama Allah disebutin langsung. Wah, kayak bapak-bapak dulu, ya, kita pengen mempersunting istri kan, pas ada yang nyebut nama istri kita langsung kaget kita. Ya, kata Ibu Nabi Ibrahim, ya akhi, udhkuruhu thaniyan. Tolong diulang lagi, sebutkan yang kedua kalinya. Kata malaikat tadi, la aqulu majanan. Enggak, saya enggak bakalan nyebutin secara cuma-cuma, harus ada polusnya. Diuji. Majanan gratis ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Laka malikul. Semua hartaku ambil semuanya. Ya. Kemudian malaikat tersebut menyebut lagi lafaz Allah bi sautin asja min sautil awwal. Dengan suara yang sangat merdu lebih daripada suara yang pertama. Allah. Wah, itu nama celeng lagi. Oh, ya. Kata Nabi Ibrahim, ya akhi, udhkurha salisatan. Tolong sebutin yang ketiga kali. Laka malikuli wa auladi. Hartaku ambil semuanya, anak-anakku ambil semuanya. Oh, lihat ini cintanya. Kata malaikat, enggak ya Ibrahim. Saya datang ke sini, ya, saya malaikat datang ke sini atas perintah Allah untuk menguji keimananmu. Engkau pantas mendapatkan gelar Khalilullah. Ya, Bapak-bapak mudah-mudahan nih dari 4 tadi bisalah, ya, kita yatahalla, yatajammal, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Kemudian wal maqalatu tsaniyata asyara. Makalah yang ke-12 an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, ya. Ai atibaul qulub. Ini hukama ini dia hakim hukama, ilmu tafsir. Orang yang sudah punya ilmu diamalin. Ya, amal ini bawa keberkahan. Nah, ini kan man amila bima alima warathahullahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah tambahin lagi ilmunya. Kalau bahasa Al-Qur'an, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah Anda kepada Allah, nanti Allah akan ajarin. Gurunya langsung Allah. Masyaallah. Namanya ilmu wahabiyah. Setelah kita kasbiyah, nanti wahabiyah. Sama seperti alaikum bil azkar. Hendaknya kalian punya zikiran, wiridan, pagi sore istiqomah, barat sore istiqomah. Ya, nanti wa 'alallahi inzalul anwar. Kewajiban atas Allah menurunkan anwar, ilmu, cahaya, bimbingan. Itu namanya wahabiyah. Berkahnya kita beramal, ada wirid, ada warid. Nah, saya wirdun warid, ya, nggak bakalan datang warid, ilham, hidayah, dan nggak suka berzikir, ya. Nah, hukama ini adalah istilah dari jama' hakim hukama, orang yang sudah berilmu mengamalkan. Nanti amal belum juga sempurna,
kecuali dengan ikhlas itu ya. Mereka dikatakan atibbaul qulub, dokter-dokter hati ya. Guru-guru spiritual lah. Salah satu asya tufarrijul ghusos. Ada 3 perkara yang akan apa? Tufarrij. Ya farijal hami. Yang akan membuka ya, membuka apa? Ghusos, kesulitan-kesulitan. Kita punya masalah ya. Insyaallah nih, amalan ini semuanya akan nyaman, tentram, selesai lah. Ada solusinya ya. Bidammil ghain, dengan didomahkan huruf ghain, ghu pada ghusas, ini jamak taksir ya. 3 perkara yang akan menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan. Ai taksyiful humum, tuh membuka semua. Kan ada gham, ham. Nah, bapak-bapak selain ini nanti zikiran Nabi Yunus. Ya, ada kitab Mafatihul Ghaib punyanya Abu Yazid Maliki. Itu membahas tentang zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dalam banget. Ya, hampir lembaran banyak banget. Di situ ada muatan apa? Kemurnian tauhid, la ilaha illa anta. Namanya khalisut tafrid, ya, kejernihan kemurnian tauhid. Kemudian ada nilai tanzih, pujian kepada Allah subhanak, puji. Kan kalau nafsu kita pengen dipuji. Kalau kita pengen subhanak, maha suci engkau Allah. Kemudian kita ngaku inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya saya ini orang zalim. Orang zalim 2. Ai minadz-dzunub. Di tafsir sebutin dzunub, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, ya. Mari kita baca kitab Minhajul Abidin di Masjid As-Soka. Orang yang tadinya Allah Maha kasih rezeki ke rumahnya gara-gara kita ngomong ghibah, namimah, atau malah yakni fudulul kalam, yang bukan harusnya diomongin. Ya, yang bukan urusnya dia ngomong. Itu fudulul kalam. Ya, itu rezeki nggak jadi ke rumah kita tuh. Dan badannya juga bakalan apa? Lemah. Gampang dapat sakit badannya. Kemudian satu lagi hirman rizki, rezekinya ditolak oleh Allah. Ya. Baik. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, dosa pertama. Kedua, wa minal ghaflah. Jadi zalim di sini mananya dosa dan ghaflah. Apa ghaflah? Lalai sama Allah. Enggak boleh itu. Tarfata ayun, sekejap aja kita enggak boleh itu. La yaghibu, enggak boleh sama Allah. Terus hadir terus hatinya. Itulah pentingnya belajar muraqabah, musyahadah. Selalu merasa dilihat Allah, dipantau Allah, ya. Nanti terakhir kita muraqabah ya. Baik. Apa nih 3 hal yang bisa menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan? Zikrullahi ta'ala, ya, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Bi ayyi sighatin kanat, dengan siga apa aja, selawat ke, istighfar ke, kalimat tauhid ke, gitu, ya, gitu. Ka'ayyakula katsiran, ya. Ya, katakanlah seakan-akan mengatakan yang banyak, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ya, itu yang banyak. Kalau tadi boleh juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa tuh? Fastajabna lahu najjaynahu minal gham. Kata Allah, aku respon, aku kabulkan. Wa najjaynahu, dan aku selamatkan dia minal gham. Sama gham, humum, sama tuh. Dari kesulitan, dari problem. Bapak-bapak, saya ngamalin gitu. Kalau ada masalah, udah ambil wudu, salat taubat, salat hajat, ya, minta sama Allah. Salat hajat ini. Apa namanya? Biar Allah buka semuanya. Dan udah baca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada masalah
Dari berangkat dari rumah ini aja udah gepok yang banyak. Ya, sama yang doa kemarin tuh. Pasrah sama Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya untukmu, punyamu segala pujian. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu ya Allah aku mengadu, aku mengeluh. Wa antal musta'an, dan engkau ya Allah maha penolong ya Allah. Ya, kita sadar kita lemah, ada daya, engkau maha segalanya, maka kita katakan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada penyerahan diri kepada Allah, gitu ya. Taib, atau bil munajat, atau boleh juga dengan munajat. Apa munajat itu? Berdoa mengharapkan Allah. Ka'ayyakul, seakan-akan mengatakan ya mughitha kulla malhufin nadahu wa ya mujiba kulla muttarin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu as'alukal wusula ila ma la asla ila ma la asla ilai illa bima'unatika wa daf'i ma la utiku daf'ahu illa biquwwatika. Ini ya, was'aluka khairata fiha afiyatan wa afiyatan fiha khairatan birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi katanya salah satu yang menghilangkan kesulitan di hati kita adalah banyak berzikir dan banyak bermunajat. Ya, kemarin kita tadi yang pendek ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu. Yang kedua, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi hammun, sama lagi bahas hammun ghammun. Nabi kalau dia menghadapi kesulitan ekonominya, politiknya, keluarganya, beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Sekarang kita dapat lagi nih doa ini yang panjangan dikit, ya. Udah, Isa. Udah. Waduh, ini doanya panjang sama disarahin. Ya, kalau disarahin berarti enggak cukup waktunya. Kita ini aja. Berarti kita istihadhar ya. Ini bapak-bapak saya ijazahkan wirid sebut lafaz Allah, Allah, Allah ya. Lafaz Allah ini menggabungkan jami'un bi kulli asma wa sifati. Menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Hadirkan Allah melihat saya, Allah ngawasin saya, Allah bersama saya. Ikutin ya. Allah. Kalau belum bisa menghadirkan haibahnya, ingat tulisannya dulu lafaznya. Allah. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ya, di hatinya dirasakan, diresapi Allahu syahidi, Allah selalu melihat saya. Allahu naziri, Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i, Allah selalu bersama saya. Ya, insyaallah selamat dunia akhirat. Allahu syahidi, Allahu naziri,
Allahu ma'i. Tubna ilallah. Ya Allah, hari ini kami bertobat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ilallah. Kami ingin kembali lagi kepadamu ya Allah, menjadi hamba-Mu yang baik. Wa nadimna ala ma fa'alna. Kami menyesal ya Allah atas semua dosa-dosa maksiat yang dulu pernah kami lakukan. Wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Dan saya berazam ya Allah, ya disaksikan seluruh para malaikat dan semua kita sini, ya tidak mengulangi lagi maksiat, nggak jatuh lagi di dosa, ya. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, ini adalah amalan Imam Junaidi Al-Baghdadi dari umur 7 tahun. Terus begitu 40 malam diamalin, kata gurunya, setelah diamalin, ya Junaid, idza kana Allahu ma'ak wa idza kana Allahu syahidak wa idza kana Allahu yunazirak fa kaifa anta Allah. Junaid, jika engkau sudah betul-betul merasa bersama Allah, diawasi Allah, ya, dilihat Allah, fa kaifa anta Allah. Bagaimana bisa maksiat lagi? Mulai maksiat malu Allah. Ngomongin jelek Allah dengar, ya. Semoga kita selalu dijaga Allah dan biar Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah, sinal Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijil ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala ya Rahman ya dafil bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna musyahadatan wa muraqabatan. Allahumma rzuqna musyahadatan wa muraqabatan. Allahumma rzuqna musyahadatan wa muraqabatan bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma ufidukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.